Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi berkah, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan mengkritik salah satu ceramah Habib, yang mana Habib tersebut mengatakan bahwa perbandingan keturunan Nabi itu adalah 1:40 ustadz yang alim yang soleh sekaligus. Nah, dari ceramah Habib yang ngaco bin ngawur itu, maka saya tertarik untuk mengkritisinya. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman kalian semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya saya akan tampilkan satu cuplikan video oleh ceramahnya Habib yang saya tidak tahu namanya, tetapi Habib tersebut dengan tegas dan lantang mengatakan bahwa turunan Rasulullah satu ini perbandingannya dengan 40 ustadz yang alim yang soleh. Ini masih belum bisa menandingi satu keturunan Rasulullah tersebut. Silakan penonton saksikan video yang akan tayang berikut ini. Kita bisa membayangkan bahwasannya kemuliaan anak keturunan Nabi Muhammad SAW tidak ada yang menandingi, tidak ada yang mewariskan kecuali dari Nabi Muhammad SAW. Apa perbandingannya? Perbandingannya antara orang kita, orang anak keturunan Nabi Adam, dibandingkan anak keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan anak keturunan Nabi Adam, atau dikatakan orang soleh, orang alim, dia ustadz. Orang soleh, dia hafal banyak kitab. Satu habaib lebih mulia daripada 40 ustadz yang alim yang soleh. 40 ustadz yang alim yang soleh. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, maka kita akan mengelus dada, kita akan tertawa, karena seseorang yang basicnya itu basic penjual obat atau bakul obat kalau istilah Jawa, tetapi diberi podium, diberi panggung sehingga membahas agama. Akibatnya apa? Bukan materi agama yang benar dan indah dan yang rahmatan lil alamin yang disampaikan, tetapi justru ngawur dan ngaco yang disampaikannya. Nah, seorang penjual obat ini ngomong ngalor ngidul, pegang mikrofon, hanya jualan produknya sendiri. Nah, itulah Habib Balau. Jadi keilmuan agamanya minim, tetapi dengan PD ini ramah ngalor ngidul. Yang dibahas ya jualan aja. Padahal sudah berkali-kali saya bahas, dan saya sudah berkali-kali kutipkan surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa surat Al-Hujurat ayat 13 ini seluruh tafsir ini menafsiri dengan penafsiran yang tidak jauh berbeda maknanya. Kemarin dalam mengkritisi video ceramahnya Habib Novel Al-Idrus pun, ayat tersebut sudah saya kutipkan dengan membuka kitab tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir. Tetapi untuk pembuktian agar lebih kuat bahwa tafsir dari surat Al-Hujurat ayat 13 ini pun sama dengan tafsir-tafsir lain, saya akan membuka kitab tafsir Al-Baghawi. Ini tafsir besar, ada 8 jilid. Nah, surat Al-Hujurat ayat 13 ini berada di halaman 347 jilid 7
dalam kitab Tafsir Al-Baghawi. Saya akan langsung masuk pada penafsiran surat Al-Hujurat ayat 13. Dan akan saya ambil langsung keterangan yang membantah dari ceramah Habib tersebut, bahwa keturunan Rasulullah ini mulianya tiada tanding, tiada banding. Bahkan 40 ustadz, 40 orang alim ini belum mampu menandingi satu keturunan Rasulullah dalam kemuliaannya. Saya baca teksnya, dan teksnya akan saya tandai nanti dalam layar sehingga penonton bisa melihat mana yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ungdun fi wujuhil qaumi fanadhara faqala ma ra'aita ya sabitu. Qala ra'aitu abyadha wa ahmara wa aswada. Qala fa innaka la tabdiruhum ila fiddini wa taqwa. Jadi ini penafsiran surat Al-Hujurat ayat 13 dalam kitab Tafsir Al-Baghawi halaman 347 jilid 7, di mana ini adalah percakapan Rasulullah kepada Sabit bin Qais. Rasulullah bersabda, lihatlah wajah-wajah manusia, wahai Sabit. Kemudian Sabit bin Qais pun melihat dan Nabi bertanya, apa yang kau lihat, wahai Sabit? Kemudian Sabit menjawab, aku melihat putih, merah, dan hitam. Beliau berkata, tidaklah kalian lebih unggul dari mereka kecuali dalam hal agama dan ketakwaan. Jadi ini satu kenyataan bahwa Rasulullah pun bersabda, walaupun manusia berbeda kulit, ada yang putih, merah, ada yang hitam, ada yang wajahnya tidak ganteng, dan lain sebagainya, tetapi yang diukur bukan itu untuk masalah kemuliaannya. Jadi yang diukur dalam hal kemuliaannya adalah karena hal agama dan ketakwaan. Nah, ketika orang-orang yang mengklaim atau yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah justru memelintir ajaran Rasulullah itu sendiri, yang mana Rasulullah justru bersabda, tidak ada yang lebih unggul dari kalian semua, kecuali yang membedakan adalah karena agama dan ketakwaannya. Ini sangat jelas bahwa sekalipun itu keturunan Rasulullah yang asli, jika dibandingkan dengan orang alim, orang soleh, dan keturunan Rasulullah ini tidak alim dan tidak soleh, maka secara keunggulan dan secara kemuliaan tetap lebih unggul dan mulia orang yang bukan dari keturunan Rasulullah yang alim dan soleh. Nah, ketika para kabib-kabib Balawi yang ada di Indonesia dengan gembar-gembor mengatakan bahwa keturunan Rasulullah ini mulianya tiada tanding dan tiada banding, itu ajaran kabib itu sendiri, dengan tujuan mendoktrin para pribumi agar tunduk dan hormat sehormat-hormatnya kepada golongan mereka. Sekali lagi, itu ajaran sesat. Itu ajaran sesat, karena ajaran Islam tidak membeda-bedakan dalam hal status sosial. Manusia dalam pandangan sosial sama, yang membedakan adalah tingkat ketakwaan dan tingkat keimanannya. Kemudian saya lanjut, masih di Tafsir Al-Baghawi halaman 347. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, yakni Adamu wa Hawa'u, ai innakum mutasawuna fin nasabi. Jadi ini menafsiri dari ayat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Allah berfirman, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian ditafsiri, yakni Adamu wa Hawa'u, maksudnya adalah dari bibit yang bernama Adam dan Hawa. Maksudnya ialah kamu semua setara dalam nasabnya. Lihat teksnya, saya tandai di dalam layar. Yakni Adamu wa Hawa'u ai innakum mutasawuna fin nasabi. Jadi kalian semua ini setara dalam urusan nasab. Mau itu keturunan camat, mau itu keturunan bupati, mau itu keturunan gubernur,
mau itu keturunan presiden, bahkan keturunan Rasulullah itu sendiri, ini tidak bisa menandingi kemuliaan terhadap kemuliaan orang yang alim dan soleh, walaupun bukan dari keturunan ningrat, walaupun bukan dari keturunan yang mulia. Jadi sangat jelas, ini adalah ajaran Rasulullah, ini adalah ajaran Al-Quran yang tidak membeda-bedakan status sosial. Kemudian saya lanjut di halaman 348, masih di tafsir Al-Bahawi. Lita'arofu liya'rifa ba'duku ba'dhon fi qurbin nasabi wa bu'dihi la liyatafakharu summa ahbaro in anna arfa'ahum manzilatan indallahi atqahum faqala inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Qala Qatadatu fi hadhil ayati inna akramal karami at-taqwa wa alamul umi al-fujur. Kemudian tafsir liyata'arofu ini dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu agar kalian saling mengenal berdasarkan garis keturunan atau kekerabatan, bukan untuk menyombongkan diri. Kemudian Allah mengabarkan kepada kita bahwa orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dalam firman-Nya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kemudian Qatadah berkata tentang ayat ini, sesungguhnya orang yang paling mulia kehormatannya adalah takwanya, dan yang paling hina dari kehinaan adalah kemaksiatan. Kita lihat teksnya, apa yang disampaikan oleh Qatadah. Saya tandai teksnya sehingga penonton bisa paham. Qala Qatadatu fi hadhil ayati inna akramal karami at-taqwa wa lamul umi al-fujur. Bahwa maksud dari ayat ini, kata Qatadah, bahwa mulia-mulianya manusia adalah yang bertakwa, dan serendah-rendahnya derajat manusia itu karena kemaksiatan. Jadi ini sangat jelas bahwa yang menjadikan manusia derajatnya mulia dalam pandangan Allah adalah karena tingkat ketakwaannya, dan yang menjadikan rendahnya derajat manusia dalam titik serendah-rendahnya karena maksiatannya atau membangkang dari perintah Allah dan Rasulnya. Nah, Habib Alawi ketika berceramah dengan ceramah yang membelintir-belintir ayat, yang membelintir-belintir hadis, maka ini kategori orang yang bermaksiat, dan itu ada dalam titik serendah-rendahnya dalam kehinaan. Jangan ngaku mulia, kalian semua justru ada dalam titik kehinaan karena membangkang dari ajaran Allah dan ajaran Rasul. Jadi ini tafsir yang berbeda yang saya baca biar tidak monoton. Tafsir Al-Bahawi, tafsir yang besar, pun menafsirkan bahwa surat Al-Hujurat ayat 13 mengatakan bahwa semulia-mulianya manusia adalah karena takwanya, dan sehina-hinanya manusia adalah karena maksiatannya. Jadi tidak ada masalah dalam urusan nasab. Mau Anda keturunan siapa, mau Anda keturunan orang yang hina, ketika Anda punya potensi yang hebat, ketika Anda soleh, ketika Anda taat kepada Allah, maka Anda layak mendapat kemuliaan. Dan nasab ini tidak bisa dibawa-bawa, bahkan nasab pun tidak bisa menolong kalian nanti di akhirat. Ini sudah sangat jelas. Dan maka ketika ceramah Habib-Habib yang ada di Indonesia, Anda bisa cari di YouTube. Dengan seringnya mereka menggaungkan kehormatan klannya, yang mana mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Mereka merasa paling mulia, bahkan pribumi harus hormat, pribumi harus tunduk setunduk-tunduknya. Itu ajaran Ba'alawi, bukan ajaran Islam. Saya harap Muhyiddin melek dan waras, dan sadarlah
Saya ngomong semacam ini bukan berdasar kebencian, tetapi berdasarkan kajian, berdasarkan penelitian, dan berdasarkan telaah dari kitab-kitab tafsir, di mana kitab-kitab tafsir pun mengatakan bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa, dan orang yang paling hina adalah orang yang cenderung melakukan kemaksiatan secara terus-menerus. Nah, untuk para Kafi Balawi, sudah mau ngomong apa lagi? Ini bukan oknum soalnya. Yang mengatakan semacam itu bukan oknum. Jika ada yang mengatakan oknum, ini tidak tepat. Karena rata-rata ceramah-ceramah mereka yang saya temukan di YouTube menggaungkan kata yang sama. Bahwa keturunan Rasulullah derajatnya lebih mulia dibanding yang bukan keturunan Rasulullah. Untuk para gus, untuk para kiai, untuk para muhibbin, cerdaslah dan waraslah. Dan untuk membongkar apakah nasab Balawi palsu atau asli tersambung ke Rasulullah, tidak hanya dibutuhkan kecerdasan untuk mengkaji kitab-kitab kuning saja, tetapi dibutuhkan jiwa yang netral, jiwa yang tidak condong, jiwa yang tidak memihak. Kecerdasan saja tidak cukup. Anda cerdas, tetapi hati Anda condong, maka Anda akan menutupi sebuah kebenaran. Anda tidak berani menyuarakan. Tetapi dua-duanya harus ada dalam diri manusia untuk bisa membongkar apakah nasab Balawi palsu atau tersambung ke Rasulullah. Untuk dua hal yang penting: satu, kecerdasan, dan satu, kenetralan dalam jiwa. Dan Anda memiliki jiwa yang netral, berani menyuarakan mana yang benar, katakan yang benar, dan mana yang salah, katakan salah, maka Anda akan tahu nasab Balawi adalah nasab yang batil dan tidak tersambung ke Rasulullah. Saya tidak peduli Anda kiai besar, saya tidak peduli Anda gus dari pondok pesantren besar. Ketika Anda diam dengan kepalsuan ini, maka Anda justru membingungkan umat muslim di Indonesia. Karena suara Anda justru yang ditunggu, langkah Anda justru yang ditunggu, tetapi Anda cenderung diam dan tidak. Anda sama saja menggiring muslim-muslim di Indonesia untuk selalu disesatkan dan dijerumuskan dalam ajaran-ajaran yang sesat oleh orang-orang yang sesat, jika Anda tidak berani menyuarakan kebenaran. Kiranya cukup. Kesimpulannya bahwa seluruh kitab tafsir, baik Jalalain, baik kitab tafsir Ibnu Katsir, baik kitab tafsir Qurtubi, baik kitab tafsir Al-Baghawi, dan lain sebagainya, ini sama mengatakan bahwa manusia yang paling mulia derajatnya adalah yang bertakwa kepada Allah, dan manusia yang hina sehina-hinanya adalah manusia yang membangkang dari hukum-hukum Allah. Saya akhiri kajian ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam marah untuk seluruh muslim di Indonesia.